COVID-19 ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka nufusan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika ya rabbal alamin. Para asatidzah dan ustadzah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Ini bapak-bapak saja ya? Ya Ustaz, baru bapak-bapak. Oh iya, pengajian bapak-bapak. Ya, semoga Allah karuniakan pada kita semuanya sehat dan berkah. Ada ibu-ibu juga ternyata Ustaz. Oh, alhamdulillah. Pada pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita kesempatan selalu untuk berjumpa dalam telaah sama-sama saling mengingatkan tentang tazkiyatun nafas. Meski hal ini sudah biasa, seputar tazkiyatun nafas ini sudah biasa menjadi kebiasaan kita dan makanan kita semuanya, maka nggak ada yang aneh dan nggak ada yang baru. Hanya kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita semuanya, wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri pengingat karena pengingat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka ini dalam rangka untuk kita saling mengingatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, seperti permintaan dari Ustaz Roni ya, untuk kita menyampaikan tema apa yang bisa terus berseri gitu, dan usulnya adalah tazkiyatun nafas ya, maka yang kita buat insyaallah serial tazkiyatun nafas yang kita hari ini kita awali dengan ahamiyah atau urgensi dari tazkiyatun nafas. Sekali lagi, meski materi-materi ini biasa kita dengar dan nggak ada yang asing lagi, tetapi dalam rangka tadzkirah pada diri kita semuanya. Memang kadang-kadang kita perlu diingatkan oleh orang dari luar diri kita ya. Karena kadang-kadang kalau kita dalam kesendirian gitu, kadang lemah. Maka itu Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengingatkan pada kita semuanya, ibhas an qalbika fi thalathi mawatin. Cari hatimu di 3 tempat, salah satunya adalah wa indal khulwah, di saat engkau dalam kesendirian. Kita bersama siapa dalam kesendirian, seperti apa posisi kita, dan seperti itulah. Maka juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala haditsun hasanun sahih, man arada bahbuhatal jannati falyalzimil jamaah. Barang siapa menghendaki atau menginginkan surga dan seluruh fasilitasnya, maka selalu jaga untuk kebersamaan. Karena fa inna syaiton ma'al wahid, karena syaitan itu selalu bersama orang-orang yang dalam kesendirian. Maka dalam infiradi kita, dalam kesendirian kita, macam-macam godaan-godaan sehingga kadang-kadang kita lemah semangat, lemah tekad dan seterusnya. Padahal kita memiliki kita memiliki amanat dakwah yang luar biasa, apalagi di tempat Australia ini, medannya berat, godaannya juga berat dibanding mungkin di Indonesia. Kalau di Indonesia orang pada bilang Indonesia jannatullahi fil ard gitu. Indonesia ini surga Allah di muka bumi ya. Maka beda banget ya. Itu perasaan saya saja, tapi nggak tahu kalau antum bapak-bapak dan ibu yang ada di sana, mungkin sana lebih surga daripada Indonesia gitu mungkin. Ala kulli hal, dan untuk seri pertama ini kita ambil urgensi tazkiyatun nafas, ahamiyatu tazkiyatun nafas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, selalu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita disucikan jiwa-jiwa kita dan diberikan ketakwaannya. Maka Rasulullah ajarkan pada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwa-jiwa kami ketakwaan kepadamu. Sucikan ya Allah, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa dan engkau pelindung dan penolongnya. Maka subhanallah,
jiwa kita selalu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah dulu, Allah lagi, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan yang sekarang lagi rame ini ya, antara sebagian dari tokoh Nahdliyin dan Ustadz Adi Hidayat ya, terkait dengan Ustadz Adi Hidayat mengomentari saudara-saudara kita yang di ini sufi ya, yang zikirnya menggunakan hu. Fa'alam annahu la ilaha illallah, cuman disingkat hu saja. Ini kemudian dikomentari nggak ada hadisnya, nggak ada, dan seterusnya, akhirnya kan lagi sempat viral gitu. Kemudian dijelaskan bagaimana penghayatan hu ini ya, jadi kita menyatu dengan roh Allah Subhanahu wa taala yang seluruh dimensi kita larut dalam hu itu kalau begitu. Tapi sungguhnya kita bukan sufiyah ya, meski dalam ajaran-ajaran kita dari sisi kesufian kita adalah tazkiyah ya, tazkiyatun nafas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, Rasulullah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan jiwanya, dan merugi mereka yang mengotori jiwanya. At-ta'rif fi tazkiyah kita awali dari awal sekali untuk mengingat kembali makna tazkiyatun nafas. At-tazkiyah dalam bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah at-tathhir, pensucian, dan kedua adalah az-ziyadah, bertambah. Dari zakah yazku dan zakah yazki. Jadi zakah yazki itu maknanya adalah tathhir, mensucikan, dan zakah yazku artinya adalah ziyadah. Maka zakat itu disebut dengan zakat karena juga orang yang berzakat akan bertambah nilai keberkahan dari hartanya. Adapun makna tazkiyatun nafas dalam istilah adalah tadhiruha minal adrani wal awsakh wa tanmiyatuha bi ziyadatiha bil awsafil hamidah. Jadi dua makna ini dirangkai jadi satu, mensucikan jiwa dari kotoran dan menumbuh suburkan jiwa kita ini dengan selalu menambah sifat-sifat yang terpuji. Itu adalah tazkiyah. Adapun an-nafas, subhanallah, an-nafas ini kita sulit untuk mencari makna yang pas gitu, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan kulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah kan beda antara roh dengan jiwa. Kalau kita buka Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, itu 4 hal yang maknanya sama. Yang pertama adalah ar-ruh, kedua an-nafas, yang ketiga adalah al-aql, kemudian yang keempat adalah roh ya. Roh, nafas, kemudian akal dan qalb. 4 hal ini maknanya sama. Diartikan dengan al-latifatur rabbaniyah. Jadi menurut Al-Ghazali, an-nafsu itu juga al-latifatur rabbaniyah, karena susah didefinisikan. Al-latifatu ar-rabbaniyah. Apa artinya? Sesuatu atau makhluk yang sangat-sangat lembut sekali, tidak bisa dideteksi, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ada yang memaknai bahwa an-nafsu itu adalah keberadaan kita secara utuh ini. Yang paling luar adalah jasad, kemudian masuk sedikit al-qalb, kemudian masuk sedikit al-fuad, fuad, hati kecil, kemudian masuk yang paling dalam lagi adalah roh. Jadi itu adalah satu kesatuan. Seperti itu. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya yang bernyawa yang didiami oleh roh pasti mati. Ternyata kematian hanya berpisahnya antara roh dengan jasad saja.
Ya, kembali lagi kepada an-nafas yang sering juga para ulama lebih memaknai bahwa an-nafs ini adalah ya roh dan al-qalb, al-qalb dan roh. Jadi makna yang paling dalam bukan jasad secara ini, tapi jasad hanya akan berpengaruh dari seluruh apa yang ada di dalam al-qalb dan ar-ruh. Maka dikatakan ada ar-ruh at-tayyibah, ada ar-ruh al-khabithah. Begitu juga an-nafsu disebut juga yang secara keseluruhan an-nafsu al-mutmainnah dan an-nafsu al-lawwamah dan al-madmumah dan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi an-nafas ini kalau kita boleh mengambil makna adalah satu kesatuan ini. Satu kesatuan semuanya keberadaan kita ini adalah an-nafas. Setelah kita ketahui tentang makna tazkiyatun nafas, intinya adalah mensucikan seluruh keberadaan kita satu kesatuan ini dari fisik, jasad, kemudian al-qalb, kemudian al-fuad, kemudian ar-ruh, mensucikannya. Dengan apa? Tentunya adalah dengan amal-amal soleh. Makanya rukun dari tazkiyatun nafas ada dua. Demikian para ulama kita menyampaikan. Arkanu tazkiyatun nafas ada dua. Yang pertama adalah at-takhliyah. At-takhliyah minal radha'il pakai kha. At-takhliyah mengosongkan. Mengosongkan jiwa, roh, hati ini dari sifat-sifat yang mazmumah, yang buruk. Wa tahliyatuha. Wa tahliyatuha bisifatil hamidah. Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu adalah tazkiyatun nafas. Maka kalau kita perhatikan misalnya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya kala memaknai qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beliau mengatakan yahtamilu ayyakunal ma'na, ini makna yang terkandung di dalamnya adalah qad aflaha man zakka nafsahu ay bi taatillah, sungguh beruntung bagi mereka yang mensucikan jiwanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Qatadah seorang sahabat menafsirkan ini juga, wa tahharaha minar radha'ili wal akhlaqid dani'ah, dan mensucikannya dari berbagai kotoran dan akhlak yang buruk. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ma ahammiyatut tazkiyah, apa sih pentingnya tazkiyah ini? Tentu tazkiyah ini luar biasa pentingnya. Yang pertama adalah ia fardhatun wajibah. Tazkiyatun nafas ini kalau kita ambil pendapat Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan fardhatun wajibah. Meski sebagian ulama mengatakan ini bukan fardhah, tetapi dia antara bisa dimaknai wajib ya. Wajib kalau menurut sebagian ulama itu antara sunnah muakkadah dan fardu. Jadi antara begitu ya. Fardhatun wajibah. Kalau Al-Ghazali jelas mengatakan dia adalah fardhatun wajibah, artinya likulli fardin al-muslim, untuk setiap pribadi muslim. Kenapa? Karena dalam menyampaikan tazkiyatun nafas ini Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan begitu banyak makhluk-makhluknya yang besar, dan ini tidak ada pada masalah-masalah yang lain. Kalau kita perhatikan sumpah Allah dalam satu hal, dalam menyampaikan satu hal, yang paling banyak adalah kala berbicara tentang kotor atau jiwa, sucinya jiwa. Dan bahkan satu-satunya ayat pun yang diapit oleh dua ittaqullah adalah terkait dengan masalah tazkiyatun nafas, yakni masalah muhasabah. Kita perhatikan di surat Al-Hasyr ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang
perintah kepada orang yang beriman diapit langsung oleh dua taqullah adalah ayat yang terkait dengan tazkiyah dan juga muhasabah, tentunya masail tazkiyah dalam muhasabah. Nah, maka dari sini kemudian Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tazkiyatun nafs ini adalah fardun wajibun ala kulli muslimin. Sebagaimana juga ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Jadi fardu bagi setiap muslim, karena dia tidak boleh untuk meninggalkan begitu saja, membiarkan, biarin aja. Gue mau bersihin atau enggak, itu terserah gue aja. Misalnya itu. Sungguh nggak boleh. Kita muslim mukmin harus. Karena begitu panjangnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah hanya untuk masalah suci atau kotornya jiwa. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 7 makhluknya yang besar. Demi matahari dan waktu duhanya, demi bulan apabila telah purnama, demi siang apabila telah terang benderang, atau demi malam apabila telah gelap gulita, demi siang apabila telah terang benderang, demi langit dengan kokohnya bangunannya, demi bumi dengan luasnya hamparannya, demi jiwa, demi jiwa yang Allah ciptakan dengan kesempurnaannya, yang difasilitasi oleh Allah dengan potensi baik dan buruk. Dan kemudian baru Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa sungguh kita harus ini selalu mensucikan jiwa kita, dan ini harus. Apalagi dalam setiap hari, Allahu Akbar, kotoran-kotoran dalam yang menempel jiwa kita semuanya, yang insya Allah nanti dalam pembahasan-bahasan berikutnya, kenapa ini kotoran-kotoran selalu muncul, apa sih sumber dari kotoran-kotoran ini semuanya, kotoran-kotoran jiwa atau dosa ini insya Allah akan kita bahas. Ini yang pertama, faridatun wajibah. Kemudian yang kedua adalah tahqiqun li ba'di madhahiril ubudiyyah. Kita mensucikan jiwa ini untuk mewujudkan sebagian dari bentuk ibadah. Sebagian dari bentuk ibadah. Dan juga kita bersinergi dengan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Jadi mewujudkan sebagian bentuk dari ibadah dan juga bersinergi dengan seluruh penduduk jagat raya ini. Bagaimana begitu? Karena seluruh apa yang ada di jagat raya ini semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca di surat As-Saffat, surat ke-41, surat Fussilat, ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Bapak Ibu. Kala Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah panggil atau perintahkan kepada langit dan bumi ini untuk sujud, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya mengatakan qalata ataina ta'iin. Ya Allah, kami hadir kepadamu ya Allah untuk taat kepadamu. Tau'an au karha. Baik kami terpaksa atau dengan sukarela. Jadi luar biasa. Maka kalau kita perhatikan juga ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita semuanya adalah tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardh wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardh. Langit ketujuh dan bumi semuanya yang ada di dalamnya. Jadi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, waman fihinna wa im min syai'in, dan tidak satu pun yang ada di langit dan bumi ini illa yusabbihu bihamdi, semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ini kemudian zalimun li nafsihi, kemudian yani yadlimu yadlimu ini fi af'alihim, berbuat zalim dalam berbagai macam aktivitas dan perbuatannya. Allahu Akbar. Bagaimana? Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi tentunya kita tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala Maha Santun, lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahqiqun li ba'di madhahiril ubudiyah wa insijamu ma'a ruhil khalaiq. Jadi mewujudkan sebagian dari bentuk ibadah, karena ibadah-ibadah yang lain banyak, dan sinergi bersama dengan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Karena kalau ada satu saja di jagat raya ini tidak mau sinergi, misalnya gugusan tata surya itu nggak mau sinergi, maka dia akan terjatuh. Maka manusia juga kalau nggak sinergi dengan seluruh makhluk, dia akan terpental. Allahu Akbar. Yang ketiga, tentunya pentingnya mensucikan jiwa adalah bahwa mensucikan jiwa ini thariqul falah wasyaraf. Thariqul falah wasyaraf. Jalan menuju keberuntungan dan kemuliaan. Jalan menuju keberuntungan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, mengingatkan pada kita semuanya, qad aflaha. Perhatikan, diawali dengan sumpah dan masih diberikan takkid. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah qauluhul haq, perkataannya benar dan enggak pernah ada salah. Maka subhanallah, ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, yang keempat, mensucikan jiwa merupakan jalan keluar dari ujian dan juga berbagai problematika kehidupan ini. Kita didera berbagai macam problem, didera berbagai macam ujian, seperti kondisi hari ini kita semuanya. Ini meski berbagai sebab, tapi semuanya yang terjadi di jagat raya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan. Meski kalau dilihat dari teori konspirasi, misalnya bahwa COVID-19 ini adalah perang global, perang ekonomi, perang politik, ini yang menciptakan awalnya adalah dari Cina, Wuhan, dan seterusnya. Ala kulli hal. Apapun teori-teori yang ada, yang terjadi, seluruh apa yang ada di jagat raya ini adalah biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari ridhonya, ya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menguji setiap manusia hamba-hambanya. Maka betapa banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya melalui wabah ini dan seterusnya. Maka di antara sekian banyak dari sarana untuk kita terbebas atau keluar dari ini, dan juga bahkan terjaga dari kondisi yang seperti ini, adalah tazkiyatun nafas. Kita selalu sucikan jiwa kita. Di antara sekian banyak misalnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, meskipun hadis ini dhaif, rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Tabarani, Baihaqi, dan yang lain, tapi sanadnya adalah dhaif. Ya, tapi Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan al-dhaifu fil hadis ahabbu ilayya min qawli rajul. Ya, tapi dhaifnya tentunya tidak syadid, tidak dhaif syadid, tidak lemah banget. Ya. Dan ini boleh diambil. Ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Barang siapa mendawamkan, barang siapa kontinuitas selalu beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya dari setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari berbagai macam kegundahan jiwa diberikan selalu diberikan selalu solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki dari arah yang kita tidak tahu solusinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu yang keempat dari ahammiyatu tazkiyatun nafas. Dan yang kelima adalah bahwa tazkiyatun nafas ini menjadi wasilatu himayatin, jadi sarana penyelamatan, wababun, selamatan diri tentunya, wababun liddukhuli fi hisnillah, dan dia menjadi pintu masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Sarana penyelamatan diri dan pintu masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan misalnya contoh di antara sekian banyak nusus al-hadis dan juga nas-nas Al-Qur'an tentunya. Kita ambil satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan al-muawwidatain dan qul huwallahu ahad. Khususnya al-muawwidatain, surat yang kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam hisnillah, untuk masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung kepada yang menciptakan falak waktu fajar, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Ada juga yang setiap pagi kita disunahkan untuk membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini semuanya adalah tentunya bagian dari wasail tazkiyah, dan itu kalau kita lakukan, kita telah menyelamatkan diri kita semuanya masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza ishtaka, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kondisinya kurang fit, ada satu yang mengganggunya, banyak sekali ya, apalagi beliau seorang pembesar, seorang mungkin juga kepala negara, seorang dai besar, seorang ini, tentunya gangguan-gangguan itu banyak, luar biasa. Selalu beliau ini membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan diriwayatkan di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra, kemudian dikejar oleh api yang terus mengejarnya. Rasulullah bertanya, "Ma hada ya Jibril?" Apa itu wahai Jibril? Ini adalah iblis ingin membakarmu ya Rasulullah. Ini adalah iblis yang mengejarmu untuk membakarmu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan terpelanting itu api itu. Jadi kana idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil muawwidat wa yanfus. Jadi membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan di tangannya, diusapkan di seluruh tubuhnya. Dan seperti itulah sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, semuanya diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan ini dalam Bukhari. Falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an mengatakan, kala Rasulullah sakit keras, sakit di saat menjelang wafat beliau, kuntu aqra'u alaihi, aku yang membacakan ayat ini, dan kemudian wa amsahu biyadihi, kemudian aku tiupkan pada telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diusapkan rojaan ala barokatiha, berharap keberkahan dari surat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan begitulah. Maka kalau kita perhatikan, apalagi silahkan baca di antara fadilah ayat kursi misalnya. Ayat kursi
Abu Hurairah radhiyallahu an ditugasi untuk menjaga harta zakat kan oleh Rasulullah SAW di tengah malam kegelapan tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, ya tidak kelihatan tentunya wajahnya, tapi katanya wajahnya buruk begitu. Kemudian mencuri harta zakat. Wah, Abu Hurairah mengetahui langsung dipegang orang ini, dipegang, kemudian merontak dan tidak bisa lepas. Akhirnya dia mengatakan aku dalam keadaan butuh sekali dan aku tidak akan kembali lagi. Akhirnya dilepas. Begitu besoknya lagi balik lagi, ketangkap lagi. Begitu ketangkap lagi dia mengatakan lepaskan aku akan beritahukan kepadamu sesuatu. Apa itu? Kalau engkau membaca ayat kursi, maka sungguh aku tidak akan pernah untuk bisa datang atau melakukan keburukan lagi terhadapmu. Akhirnya setelah itu dilepaskan. Jadi dia Abu Hurairah mengatakan aku akan laporkan kepada Rasulullah, maka dia mengatakan jangan. Kemudian diberitahukan tentang ayat kursi itu. Akhirnya dilepas lagi. Setelah dilepas, kemudian akhirnya Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW singkat cerita mengatakan sodako wahwa kadu. Apa yang dikatakan oleh dia itu benar, tapi dia adalah pendusta. Sodak wa huwa kadhub. Dia benar apa yang dikatakan, tapi dia adalah pendusta. Jadi iblis itu meskipun dia pendusta, ya sekali-kali juga mengatakan sesuatu yang benar ya, dalam masalah ini. Kemudian baru Abu Hurairah bertanya siapa maksudnya huwa iblis. Dia adalah iblis. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca ayat kursi itu pun juga menjadi wasilatu himayatin wa babun lidukhuli fi hisnillah. Dan itulah bagaimana tazkiyah. Kemudian yang berikutnya adalah quwwatun wa rahatun lil abdan. Tentunya tazkiyatun nafas ini bisa untuk menguatkan fisik ya. Jadi makanya kalau kita sering mendengar kata-kata apa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya terbalik. Dalam jiwa yang sehat, maka akan badan ini menjadi sehat. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wa ya qaum istaghfiru. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang dikatakan oleh Hud alaihi salam kepada kaumnya. Dan kita tahu kaum Hud ini yang luar biasa, dia dari sisi infrastruktur fisik ini luar biasa dahsyatnya, maka sampai sombongnya luar biasa. Dan ini kalau kita perhatikan masih di surat Fussilat ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata mereka. Fa amma 'adum fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad itu dia menyombongkan diri yang luar biasa karena kemajuan dari sisi infrastruktur yang mereka bangun itu luar biasa dahsyat sampai mereka mengatakan adakah di muka bumi ini yang lebih kuat dari kami semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan Nuh, awalam yarau anallahu alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Dia enggak tahu Allah yang menciptakan mereka, dialah ya Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat, lebih dahsyat dari mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya, tubu istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian semuanya, mohon ampun kalian semuanya, bertaubat kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kalau kamu beristighfar, bertaubat, apa yang akan kamu dapat? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan keberkahan dari langit. Tentunya ini disimbolkan dengan turunnya hujan. Subhanallah, keberkahan dari langit. Dalam ayat yang lain yang kita perhatikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang luar biasa. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini perhatikan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi istighfar dan taubat itu menguatkan fisik. Menguatkan fisik, menguatkan apa? Menguatkan semangat, menguatkan apa? Kemauan dan luar biasa. Ini adalah istighfar dan taubat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu ahamiyah dari tazkiyatun nafas. Nah, begitu pentingnya tazkiyatun nafas ini, maka tidak bisa disepelekan. Orang yang menyepelekan, mensucikan jiwanya, apa yang akan terjadi? Idza dassasan nafas. Apabila jiwa ini dibiarkan kotor, apa yang akan terjadi? Masya Allah. Ini beberapa hal yang akan terlahir dari jiwa yang dibiarkan kotor. Qillatut ta'ah, siqalul ibadah, dha'fu amamal munkarat, wal ma'asi, al-jar'a firtikabil ma'asi, istihan bizunub, idlalul akharin. Dampak jiwa yang kotor. Maka apa yang disampaikan oleh Sulaiman Ad-Darani, sama Ustadz kita, Ustadz Roni, ini apa menyindir orang-orang yang selalu kenyang terus sepanjang tahun. Man syabi'a dakhala alaihi sittu afat. Orang yang selalu kenyang terus perutnya di sepanjang tahun, maka dia akan dihinggapi 6 penyakit. Yang pertama adalah faqdu halawatil munajat. Hilangnya kelezatan beribadah. Jadi orang kenyang itu memang beribadah nggak nikmat. Ya kita mungkin pernah merasakan kalau kita dalam kondisi kenyang. Dan itu kalau terus-menerus seperti apa yang terjadi. Makanya orang-orang yang saat ini apalagi mungkin yang paling mutakhir ini berita diangkat di Indonesia ini adalah selama pandemi ini harta hampir sebagian besar pendapat pejabat, 70% dari pejabat Indonesia hartanya di saat pandemi ini meningkat tajam. Misalnya harta presiden meningkat sampai 10 miliar. Nah, itu di luar hal-hal yang lain, tanah dan seterusnya misalnya. Kemudian terus disebutkan beberapa ini yang kita baca dan kita dengarkan di berbagai berita Indonesia. Nah, orang yang selalu kenyang perutnya, maka hilang kenikmatan, kelezatan beribadah. Padahal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lezat banget. Lalu kalau kita tanyakan Ustaz Narto misalnya di usia-usia yang hampir 60 atau sudah 60, itu kalau ibadah itu memang terasa lezat luar biasa. Lezat. Ibadah malam, ibadah sholat atau ibadah-ibadah mahdoh itu rasa lezat. Baru merasakan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda-muda yang mungkin belum merasakan atau mungkin sebagian sudah merasakan. Ibadah itu memang lezat. Tapi ternyata kala dalam kondisi perut kosong, kelezatan itu tidak terasa. Nah, makanya inilah yang pernah dialami oleh Nabiullah Zakaria dalam sebuah riwayat. Suatu hari, ia pengen ketemu dengan iblis. Kalau bertemu dengan iblis, kemudian diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu dengan iblis, maka Nabi Zakaria bertanya, kalau kira-kira pertanyaannya, iblis, kamu pernah berhasil menggoda saya? Enggak ya Nabiullah, enggak pernah. Sebagaimana tadi iblis itu kadang-kadang jujur, enggak pernah berhasil untuk menggoda engkau kecuali sekali saja, kecuali sekali. Nabi Zakaria ingin tahu apa itu. Suatu kali engkau disuguhkan makanan yang enak sekali, engkau dalam keadaan
lapar. Saat itulah engkau makan dengan banyak. Engkau yang biasa malam harinya berzikir begitu panjang, dan malam hari itu zikirmu berbeda dari hari-hari biasanya. Artinya yang tidak terlalu panjang. Maka mulai saat itu Nabiullah Zakaria alaihissalam berjanji pada dirinya untuk tidak makan lagi sampai terasa kenyang. Makanya itulah kalau kita perhatikan dari generasi sahabat, mereka menyatakan nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nasba. Kami adalah generasi yang tidak makan kecuali setelah merasa lapar, dan kami kalau makan berhenti sebelum terasa kenyang. Ini mungkin beda dengan kita kan. Kalau kita adalah nahnu qaumun na'kul wa nahnu nasba. Kita ini generasi yang kita masih kenyang, makan lagi ya, makan juga. Wa idza akalna masya Allah kan gitu. Kalau kita makan ya masya Allah ya. Pokoknya nambah aja kalau mau nambah kan gitu. Ini perbedaan kita dengan generasi sahabat ya. Masya Allah. Fugdan wa halawatil munajat. Wa ta'adzara hifdzul hikmah. Dan terhalang, sulit menjaga hafalan ilmu. Apalagi ngafalin Al-Quran. Tapi mudah-mudahan, nggak tahu ini program di Iqra ini tahfidz sudah berjalan ya. Ada tahsin Ustaz, setiap Ahad pagi insyaallah. Tahfidznya sudah jalan. Belum Ustaz, belum jalan. Oh, ini Insyaallah. bapak-bapak ini mudah-mudahan kita tua-tua ini harus lebih dekat dengan Al-Quran. Ini yang tua ya, tapi ini sebagian besar kan muda. Insyaallah, Ustaz. Ya, harus dekat dengan Al-Quran meski dalam kesibukan kita yang ya kita tahulah kalau gimana harus berikhtiar dalam keseharian kita, tapi subhanallah kita perlu untuk mengisi diri kita semuanya dengan Al-Quran. Tapi cuman kalau kita selalu dalam kondisi kenyang, karena masalah kenyang ini masalah hidup dan lemahnya jiwa. Jadi wa ta'adzara hifdzul hikmah. Jadi sulit menjaga hafalan atau sulit menghafal. Itu kalau kita, makanya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu biasanya kondisinya enggak terlalu lapar banget juga enggak, kenyang juga enggak. Jadi biasa begitu. Makanya cuma sedikit sekedarnya. Soalnya kalau kita makannya banyak, susah gitu. Nah ini mungkin udah kita rasakan. Ya. Mudah-mudahan di sana bisalah kalau hari Sabtu Ahad gitu, misalnya 2 hari kan hari libur, ya, adakan saja menghafal cepat, maksudnya semacam karantina begitu ya. 2 hari 2 malam itu kalau kita sungguh-sungguh sudah hafal 1 juz. 2 hari 2 malam itu hafal 1 juz. Apalagi kalau juz 30 biasanya lebih mudah karena sudah sering kita hafalkan. Jadi kemudian yang ketiga, wahirmanus syafaqah alal khalq. Orang yang selalu kenyang itu terhalang sensitivitasnya terhadap makhluk yang lain. Jadi rasa care itu kurang. Rasa care atau apalagi diajak melihat kemiskinan, diajak melihat kondisi kurang dan seterusnya itu karena ia berpikir orang itu sama dengan dia semuanya orang kenyang, semuanya orang muda. Itu biasanya orang yang hidupnya dalam kemudahan. Nah, ini subhanallah perlu diasah memang. Wathiqalul ibadah. Yang berikutnya adalah berat dalam ibadah. Jelas ya, orang yang kenyang terus itu berat dalam ibadah. Makanya orang yang ibadahnya kuat itu biasanya adalah orang-orang yang banyak perutnya tidak selalu terisi. Kalau kita sering mendengar hal yang sangat kalimat yang sangat populer sekali adalah dawaul qalbi khamsah, yang tombok hati itu 5 yang disampaikan oleh Ibrahim Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim Ibn Adham, dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam
adab hamalatil Quran. Di antara 5 hal adalah harus qillatul ta'am, sedikit makan. Jadi kalau hati kita pengen sehat, makannya jangan banyak-banyak. Waziyadatus syahawat. Nah, ini yang juga menggoda lagi ini. Jadi orang yang banyak makan itu syahwat biologisnya bertambah. Jadi yang banyak dipikirin tentang syahwat biologis. Dan ini yang nanti akan kita bahas juga tentang sifatu al-bahimiyah, bahwa dalam diri manusia itu di antara sumber dari perbuatan dosa dan kemaksiatan itu adalah sifat al-bahimiyah, sifat kebinatang ternakan atau binatang ternak. Binatang ternak itu kan cuman ya beranak makan tidur beranak kan begitu. Jadi syahwat ini yang kemudian yang terakhir adalah wasyabba yaduruna haulal mazabil. Orang yang hidupnya selalu kenyang itu aktivitasnya berputar-putar pada hal-hal yang remeh-temeh. Maka disebutkan dengan dari sampah ke sampah. Artinya hal-hal yang remeh-temeh. Yang dipikirin adalah yang remeh-temeh. Jadi mikir dakwah, mikir bagaimana umat dan seterusnya itu nggak sempat atau mungkin nggak bisa kepikir. Masya Allah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ini dari efek jiwa apabila dalam keadaan kotor. Jadi qillatut ta'ah. Kemudian yang kedua adalah al-dha'fu amamal munkarat, lemah di hadapan kemungkaran. Ya bagaimana dia nggak punya semangat untuk pembelaan, semangat untuk pengorbanan dan seterusnya. Jadi lemah di depan kemungkaran, merasa takut, merasa khawatir dan seterusnya, dipikirnya macam-macam. Ini padahal kemungkaran ini adalah biang dari berbagai macam bencana. Berikutnya adalah al-jar'ah firtikabil ma'asi, berani berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang jiwanya kotor itu ya berbuat maksiat itu biasa, berani, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Kemudian berikutnya al-istihan bidzunub, apalagi dan ini lebih berbahaya tentunya, merasa ringan, enteng dosa itu. Dosa kecil ini. Jadi begitu orang-orang fajir itu, orang-orang fasik ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kita semuanya sering membaca hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi idza adnabal abdu nakata fi qalbihi bukan itu. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu ala asli jabalin yakhsha an yaqa'a alaihi. Orang beriman itu kalau ia melihat dosanya sekecil apapun, ia merasa seakan berada di bawah tebing yang curam gitu, melihat ke atas seakan tebing ini akan menimpanya dan begitu. Tapi wa amal fajir yara dzunubahu ka'annahu dzubabun yaqa'a ala anfi. Tapi kalau orang fajir, orang biasa berbuat keburukan yang jiwa-jiwanya tentunya kotor, melihat dosa itu kayak lalat yang menempel di hidungnya kemudian usir dengan gitu saja dengan tangannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dan berikutnya tentunya idlalul akharin, dan ini sangat berbahaya. Biasanya memang orang-orang yang jiwanya kotor ini kalau berbuat maksiat, berbuat kesalahan itu tidak puas dengan sendiri-sendiri saja, tapi ngajak yang lain. Dan itulah sesungguhnya kanker keburukan, kanker kemungkaran itu biasanya memang cepat menular, menyesatkan orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat dosa, berbuat salah. Maka perlu untuk kita senantiasa perhatikan wasail tazkiyah ini, sarana-sarana tazkiyah ini, agar subhanallah kita semuanya selalu terjaga jiwa-jiwa kita semuanya. Yang pertama dan utama tentunya adalah tilawatul Quran. Ini
ukuran kita tentunya. Makanya kita perhatikan misalnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berwasiat pada kita semuanya, ini la yas'alu mu'min la yas'alu 'abdun mu'minun an nafsihi fi yaumihi wa lailatihi illa al-Qur'an. Nah, kayak begitu. Karena apa? Pentingnya Al-Qur'an ini luar biasa. La yas'alu 'abdun mu'minun an nafsihi fi yaumihi wa lailatihi illa al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Hendaknya seorang hamba yang beriman itu dalam sehari semalamnya, jangan ia bertanya pada dirinya kecuali yang pertama, tanyakan dirinya tentang hubungannya dengan Al-Quran. Kalau ia temui hubungannya dengan Al-Quran baik, maka ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan ini luar biasa. Ini pesan ini yang luar biasa, hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan ruh. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Jadi demikianlah aku wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, ruham min amrina. Jadi roh dari sisiku. Dan Al-Quran ini disebut dengan roh karena ia memberikan kekuatan. Karena roh itu sebagian ulama juga memaknai kuwatun muharrikah, kekuatan yang menggerakkan. Makanya kita kenapa sekarang ini bisa bergerak, karena kita punya roh. Kalau kita nggak punya roh, ya innalillahi tentunya. Tilawatul Quran ini adalah roh kita dalam bergerak dengan kebaikan ini. Maka dekatkan dengan Al-Quran. Karena kebanyakan di lingkungan kita ini, ya, dengan Al-Quran ini dibacanya, ya kalau mau-maunya sajalah. Ya. Dia tidak memiliki wirid yang langgeng gitu setiap hari. Misalnya setiap hari setengah juz, setiap hari 1 juz, enggak. Ya. Ini rata-rata masyarakat kita kan begitu umumnya membaca, ya kalau waktu-waktu tertentu saja. Tapi mudah-mudahan kita tidak demikian. Setiap hari hendaknya kita punya wirid Al-Quran, punya hizb, punya bacaan yang terus-menerus untuk kita baca, dan itu adalah Al-Quran. Dan kita semuanya telah banyak tahu tentang fadhailu Al-Quran. Yang kedua adalah tentunya dzikrul maut, mengingat kematian ini luar biasa. Hari ini misalnya Indonesia sudah 135.000 yang dipanggil oleh Allah melalui sekian, 135.000 sekian yang dipanggil oleh Allah melalui COVID-19 ini yang luar biasa setiap hari. Kalau kita datang misalnya ke makam COVID itu, Allahu Akbar, dalam waktu yang begitu singkat. Ini bagaimana nanti kita membayangkan kiamat. Bayangkan kiamat, tapi orang-orang beriman insya Allah tidak akan berjumpa dengan kiamat, ya. Karena kiamat itu Rasulullah SAW sampaikan, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak tegak kiamat kecuali kiamat itu terjadi pada syirarin nas, seburuk-buruk manusia. Maksudnya orang beriman itu sudah nggak ada semuanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala panggil melalui sarana kalau COVID ini kan merasa sakit, tapi nanti adalah ar-rih thayyibah. Jadi udara yang sejuk gitu, tapi semuanya orang yang kena itu yang beriman kemudian meninggal dunia. Jadi berarti meninggalnya dunia begitu, iya, bergelimpangan luar biasa begitu. Tapi ini adalah fi akhir zaman. Sehingga yang bertinggal adalah orang-orang kafir saja, dan saat itulah terjadi kiamat yang amat sangat dahsyat. As-sa'atu adha wa amar. Kiamat itu adalah sangat dahsyat dan amat sangat deritanya luar biasa. Nah, kita kadang dalam kehidupan yang enak gitu, yang semuanya leluasa, relatif sedikit kita mengingat kematian. Maka oleh sebab itulah ziarah kubur itu menjadi sunnah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau hampir-hampir setiap pagi. Jadi setelah subuh itu kemudian keluar ke arah Baqi itu, kemudian masuk ke Baqi dan kemudian mendoakan. Dan demikian Rasulullah SAW. Dan ini diikuti ternyata oleh setelahnya Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian setelahnya oleh Umar radhiyallahu an, dan setelahnya juga oleh Utsman. Bahkan dikisahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya.
Utsman radhiyallahu an suatu hari setelah subuh gitu kemudian menuju ke Baqi diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu masuk Baqi dan duduk, tiba-tiba Utsman radhiyallahu an menangis dan menangis sampai ya balla lihyatuhu sampai jenggotnya yang tebal itu basah semuanya. Kemudian sahabat yang mengikutinya bertanya, ya Khalifah, dzukirat al-jannah wan nar la tabki. Disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Wa zurtal qabr fatabki. Engkau ziarah kubur ini dan engkau menangis. Kenapa ini? Maka beliau mengatakan, wallahi inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra manzilatul ula min manazili yaumil qiyamah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaq wa ashad. Kama fil hadis yani. Sungguh kubur ini adalah terminal pertama dari perjalanan menuju ke akhirat. Maka barang siapa yang selamat di terminal pertama ini, maka setelahnya akan mudah. Tapi bagi yang tidak selamat pada terminal pertama ini, maka dia akan lebih dahsyat perjalanan yang selanjutnya. Allahu Akbar. Maka subhanallah, zikrul maut ini di antara ciri jadi kecerdasan seorang hamba muslim mukmin. Makanya itulah suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu an duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang sahabat dari Ansar, langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasul, siapa orang mukmin yang utama, yang paling baik? Maka Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa, ya mereka yang paling baik akhlaknya. Qal, kemudian bertanya lagi, fa'ayyul mu'minina akyas? Siapa mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mereka yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mereka yang paling baik persiapan dalam hidupnya ini untuk menyongsong kematian. Ulaikal akyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita ini kan hanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, gitu ya dalam surat Al-Insyiqaq. Wahai manusia, kamu di dunia ini mengelola modal dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu dengan pasti berjalan perlahan-lahan, dengan pasti berjalan perlahan-lahan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan menemuinya. Sambil kita berkeluarga, sambil kita mengurus rumah tangga, sambil kita mengurus anak-anak, sambil kita mencari rezeki, tapi perlahan-lahan coba kita tiba-tiba rambut kita memutih, ya. Kemudian tenaga kita tidak seperti itu lagi, kemudian anak-anak kita sudah membesar dan kita punya anak cucu yang siap untuk melanjutkan perjalanan kita, tapi kita kemudian berkurang lagi, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kita berkurang lagi, kemudian berkurang, kemudian tua, lemah, dan kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah perjalanan kita. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau kita merenungkan tentang kehidupan kita di dunia dan betapa pendeknya dan kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allahu Akbar. Kita akan menemukan satu hal yang tidak ditemukan oleh orang lain. Apa itu? Seperti yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan seperti ini karena memang beliau radhiyallahu an merasakan banget yang luar biasa. Karena tentunya adalah para sahabat-sahabat al-awail yang pertama atau salafus saleh, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam kematian, mengingat kematian ini luar biasa. Makanya beliau kala merasakan itu diutarakan agar kita semuanya juga bisa merenungkan apa itu
ahris 'alal mauti tuhab lakal haya. Kalimat ini pendek tapi Allahu Akbar. Terasa banget sentuhannya. Karena diucapkan oleh orang yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah SAW, dan beliau merasakan telah merenungkan ini. Ahris 'alal mauti tuhab lakal haya. Pedulilah Anda dengan kematian, engkau akan dapatkan lezatnya kehidupan ini, dan luar biasa. Kita akan tahu makna, merasakan makna kehidupan ini sungguh lezat bila kita merenungkan kematian. Karena apa? Orang yang ingat mati, ya jelas dia tidak ketawa-ketawa, banyak ketawa. Orang yang ingat mati, jelas dia tidak mau untuk meninggalkan ibadah. Orang yang mengingat mati, dia tidak pernah akan menterlantarkan kebaikan sekecil apapun, dan begitu. Jadi sehingga hidup ini indah, hidup ini lezat, hidup ini enak, kayak begitu. Tapi sekali lagi itu dialami oleh orang-orang yang tentunya jiwanya sehat, ya, jiwanya bersih. Yang ketiga, wasail dari mensucikan jiwa ini tentunya adalah ini yang sudah biasa kita laksanakan, al-muwadzabah ala amalil yaum wal lailah, menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas ibadah mahdhah. Ya Allah. Ibadah mahdhah ini sungguhnya ringan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratun. Padahal ini sungguhnya ringan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Jadi memang orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih itu ringan. Tapi orang-orang yang sebaliknya maka dia akan merasa lakabiratun berat. Nah, ini kita bisa jadikan ukuran kita. Kalau kita merasakan berat, misalnya, ya ibadah mahdhah apa sih? Kan ringan saja. Sholat 5 waktu, apa sih beratnya? Oh, tapi ternyata berat ya. Sholat sunat 2 rakaat setelah atau sebelum atau sesudah sholat fardu, beratkah? Subhanallah, ya tergantung bagaimana kita. Ada orang yang Allahu Akbar nggak pernah sholat ba'diyah qabliyah, itu kenapa? Terasa berat. Tapi padahal Allahu Akbar. Qiyamul lail, beratnya apa? Bangun di malam hari, apa beratnya? Tapi ternyata Allahu Akbar. Orang yang jiwanya kotor, berat, susah untuk bangun malam. Meski dia bisa untuk melihat Copa Amerika. Hari ini lagi ini ya berlangsung penyisian pra Piala Dunia ya, Eropa ya. Kemudian Allahu Akbar. Dia bisa untuk lama-lama, tapi sholat 2 rakaat qiyamul lail berat. Witir apalagi. Sholat duha. Sholat duha ini juga berat, apalagi di tengah kesibukan. Apalagi wirid Quran. Al-wirdul Qur'ani. Wirid Al-Quran. Selalu pagi baca Al-Quran, atau sore baca Al-Quran, atau setelah sholat baca Al-Quran. Ini berat. Padahal ini hal-hal yang ringan. A'malul yaum wal lailah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, diberikan syariat ini untuk dilakukan dan semuanya bisa ini. Tapi sekali lagi kembali kepada kondisi hati. Al-adhkar, banyak baca zikir. Zikir pagi, zikir sore dan seterusnya. Baca doa. Kadang ya Allah, orang begitu diem lama tapi untuk berzikir saja susah. Untuk berdoa saja susah. Al-muhasabah. Muhasabatun nafas juga. Ini hal-hal yang mudah sebenarnya. Ya, sebentar saja untuk kita merenung sebentar, ya Allah. Hari ini enggak baca Al-Quran. Ya Allah, hari ini lewat juga sedekah. Ya Allah, hari ini apa sih beratnya? At-taubah. Membaca astagfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian memperbaiki diri. Istighfar. Datang ke masjid. Tentunya saat lockdown ini kita tidak ke masjid. Tapi alhamdulillah di tempat kita semuanya hampir sudah masjid semuanya sudah buka. Kalau di Aussie kan susah ya. Yang kemarin kita dengar yang tadinya alhamdulillah Iqra didatengin oleh jamaah begitu banyak, kemudian dilarang ya, karena hanya untuk komunitas saja. Hudurul jamaah, hadir dalam jamaah seperti sekarang ini, baik melalui Zoom channel. Fi'lul khairat al-ukhra, perbaikan perbuatan baik yang lain yang masih begitu banyaknya. Sekali lagi, ini hal-hal yang sesungguhnya ringan
orang-orang yang jiwanya bersih. Tetapi sekali lagi ini menjadi ukuran kita. Makanya dalam keseharian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ukur diri kita semuanya dengan hal-hal yang kelihatannya biasa kita lakukan ini. Tetapi ini ternyata menjadi juga bisa menjadi cermin dari diri kita semuanya. Kalau kita perhatikan misalnya sahabat-sahabat itu luar biasa. Dalam hadis yang kita sering mendengarkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Jadi para fuqara muhajirin itu kan, mereka muhajirin itu luar biasa. Mereka di awal-awal hijrahnya belum punya apa-apa, masih susah hidupnya, tapi apa yang mereka semuanya lakukan? Mereka selalu melihat saudara-saudaranya dari Ansor ini yang sudah mapan hidupnya sudah lama, amal-amalnya banyak. Nah, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah mengadu, dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan naimil muqim, ya Rasulullah, enak orang-orang yang sudah kaya dari saudara-saudara kami Ansor ini ya Rasulullah, mereka bisa menikmati derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang langgeng, yakni bisa menikmati surga nanti. Faqala wa madza? Rasulullah bertanya, apa itu? Qalu yusalluna kama nusalli. Ya Rasul, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasum, mereka semuanya berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Tapi kalau mereka dalam masalah harta ini mereka bisa bersedekah. Nah, hadis ini juga mengarahkan pada kita untuk kita menjadi orang yang kaya juga gitu. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, mereka bisa bersedekah tapi kami nggak bisa ya Rasul, belum punya apa-apa. Wa ya'tikuna wa la nu'tik, dan mereka bisa membebaskan budak, kami tidak bisa ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW ini menghibur tentunya. Faqala Rasulullah SAW, dan ini juga merupakan kalimat yang ringan sesungguhnya tapi pahalanya besar. Tapi cuman sebagian orang yang jiwanya kotor susah untuk melakukan ini. Apa itu? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum? Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang kamu bisa untuk bertanding dengan orang-orang yang telah lalu dan akan bisa terus berkompetisi dengan orang-orang yang setelahmu. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, dan enggak ada orang yang lebih baik dari kalian illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali mereka yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat. Wa fi riwayatin au aksar, atau yang bisa berbuat lebih banyak dari apa yang kalian perbuat. Qalu bala ya Rasulullah, mereka senang sekali mendengar ini. Iya ya Rasul, apa ya Rasul? Qala tusabbihuna wa tukabbiruna tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, takbir, tahmid setiap selesai sholat 33 kali. Ringan kan? Subhanallah. Meskipun itu ringan, perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tergantung dari diri kita semuanya, kondisi hati kita, kondisi jiwa kita. Qala Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka semuanya pulang dan kemudian diamalkan dalam setiap hari. Akhirnya kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Ya Rasul, mereka saudara-saudara kami yang kaya-kaya itu ya Rasul juga nguping dari kami, minta tahu dari kami, kemudian kami sampaikan dan mereka mengamalkan persis apa yang kami amalkan ya Rasulullah, kami kalah lagi ya Rasul. Ini luar biasa ya. Tasabuk fil khairal wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan ini hendaklah kalian semuanya berlomba, dan luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, kalau begitu saya nggak bisa ngomong lagi, kalau itu udah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya masing-masing punya porsi untuk berbuat kebaikan di mana saja sesuai dengan kapasitasnya. Tapi sekali lagi bahwa jiwa-jiwa kita yang sehat, jiwa kita yang bersih, ini akan bisa menentukan sejauh mana kita semuanya melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah. Ini kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 10.30, Sat. Masih banyak materinya apa gimana, Sat? Ada yang pertama ini. Ini di sini jam 7.25 ya sekarang. Ya, sebentar lagi berarti. Habis itu kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Nah, ini kita selesaikan ini saja. Min athari tafrid fi amalil yaum wal laila.
dampak menterlantarkan ibadah mahdhah. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ibadah mahdhah itu hal yang biasa ya, kan kita bicarakan sudah yang biasa ya. Tapi subhanallah kalau kita melakukan tafrid, ya, artinya adalah fokus kita ya, tidak baik terhadap ibadah-ibadah mahdhah ini. Ya, sholat kita banyak terlambat saja misalnya, atau rawatib kita tinggalkan, atau tilawah Al-Quran kita dilakukan, atau wirid pagi atau zikir pagi kita dilakukan, dan seterusnya, itu ternyata berpengaruh banget. Yang pertama di antara sekian banyak pengaruhnya adalah al-ittirab wal qalaq an-nafsi. Ya, kegelisahan itu kadang-kadang yang kita tidak tahu sebabnya. Pokoknya gelisah aja ya. Kayaknya nggak tenang saja hati. Ya, ini ada sesuatu pasti. Maka lihatlah dalam daftar amalul yaumi yang kita tidak lakukan. Subhanallah, sampai seperti itu. Yang kedua adalah al-qu'ud ala ada'il wajib au alal aqal al-futur. Ya, berat dan malas menunaikan kewajiban. Jadi berat dan malas. Ya Allah, datang ke majelis ilmu berat, datang ke ini berat. Jadi begitu. Pokoknya alasan yang lain itu ada, tapi kalau untuk ini berat. Sibuk baca Al-Quran, sibuk, dan ini, tapi untuk yang lain bisa. Allahu Akbar, begitu. Yang ketiga adalah jar'ah alal ma'asiyah. Itu sekali lagi ya, jadi hati ini karena nafsu ini luar biasa ya, selalu da'at ila yani ma'asiyatillah. Nafsu ini selalu cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak bersih jiwanya adalah ya, dia berani, maksiat itu adalah hal yang biasa. Al-dha'fu awil inhiyar al-badani. Bahkan bukan pengaruhnya pada sisi kemauan dan ini saja, tapi juga fisik ini juga ikut lemah ya. Jadi luar biasa. Fisik ini terasa lemah ya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Berikutnya yang kelima adalah al-hirman minal aun wa taufiq al-ilahi, terhalang dari pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allahu Akbar, kadang-kadang buntu ya, kita menghadapi problem-problem, masalah-masalah apa-apa itu kadang-kadang buntu gitu ya. Jadi stuck gitu ya di pikiran kita. Dan subhanallah, itu pasti ada hal yang kita tinggalkan atau kita tidak perhatikan ya, dari sisi ibadah-ibadah makhluk. Yang terakhir adalah fakdu al-haibah awit ta'thir finnas, hilangnya wibawa dan pengaruh di tengah manusia. Masya Allah, kadang-kadang kita kepada suami kalau istri suaranya nggak didengar oleh suami, atau suami suaranya nggak didengar oleh istri, atau kepada anak-anak kita nggak mau dengar kita orang tua ini. Kita udah ngomong gini, ngarahin gitu semuanya, anak-anak kayak nggak dengar gitu aja, iya, tapi enggak. Ini artinya ada sesuatu yang ada pada diri kita. Karena subhanallah, min masdaril haibah, di antara sumber dari kewibawaan dan pengaruh kita terhadap orang lain itu diantaranya adalah salah satunya qiyamul lail. Qiyamul lail itu menjadikan suara-suara kita bisa berpengaruh. Masya Allah, makanya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diperintahkan kum fa'andir, sebelum kum fa'andir Rasulullah diperintahkan kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kenapa? Karena agar ada taksir, ada kekuatan magnet, ada magnet dari perkataan dan apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita. Yang sebelumnya tentunya adalah Iqra, dibekali dengan pengetahuan, setelah itu adalah kekuatan maknawiyah untuk bisa menjadi magnetnya, dan kemudian baru diperintahkan untuk ngomong kepada mengajak kepada manusia yang lain. Demikian, dan yang terakhir adalah al-ibtiad anil ma'asi biqadril imkan. Wasail kita untuk mensucikan jiwa adalah menghindari berbuat maksiat. Ya Allah, ini memang berat ya. Maksiat kita ini tentunya beda-beda ya. Kalau kita kan yang ada di channel ini kan orang-orang soleh insya Allah. Tapi perhatikan, semakin soleh, semakin baik, maka setan yang goda kita juga semakin lihai dan luar biasa. Makanya setan itu menggoda, kalau dari tidak syirik nggak bisa, kemudian dari
meninggalkan kewajiban nggak bisa, kita disuruh diarahin untuk meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang sunnah nggak bisa, maka kita diajak untuk memperbanyak mubahat, untuk memperbanyak hal-hal yang sifatnya mubah sampai berlebihan kan gitu. Setiap hari yang dipikirkan adalah kita makan apa, makan di mana, makan siapa, dan seterusnya begitu ya. Dan begitulah. Jadi kalau orang-orang baik itu bukan diajak untuk berbuat maksiat dan demikian sulit mereka setan udah tahu ya. Makanya diajak untuk hal-hal yang sifatnya tabdzir, mubazir atau menyia-nyiakan waktu untuk apa yang mubahat itu ya. Jadi al-iktsar minal mubahat. Begitu. Jadi maksiatnya beda-beda ya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semuanya untuk selalu menjaga kesucian diri kita. Wa tul 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka yakni orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan. Jadi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh mengingat Allah, jauh dari Al-Qur'an tentunya, langsung diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Jadi langsung setan itu istasyrafahu. Jadi langsung mengendalikan dia. Begitu, luar biasa. Demikian, semoga sekali lagi Allah karuniakan pada kita semuanya kesempatan untuk selalu mensucikan jiwa kita semuanya. Karena dampak dari maksiat ini tentunya banyak. Kita belum sempat untuk terjemahkan. Silakan ini nanti juga dibaca, nggak apa-apa. Semuanya materi anak share insya Allah. Demikian, saya barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz atas paparannya tentang bagaimana urgensi dari tazkiyatun nafs ini. Kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun melalui chat dari Zoom kita ini. Silakan. Iya, ada yang mau sharing, silakan. Ya, atau mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman pengalaman untuk kita semuanya saling belajar dari yang lain. Ini ada dari Bu Sofia Lydia. Assalamualaikum Ustaz, salam untuk Ibu dari Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sofi. Mudah-mudahan keluarga semuanya sehat. Insya Allah disampaikan ke kita nanti. Ya. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ustaz Anwar, nambahin Ustaz Anwar. Ya, mungkin dari Pak Anwar ini mau kalau ada Ustaz Anwar kan rame gitu ya. Segar ini rasanya ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal ini memang sangat bagus ya. Selalu walaupun berkali-kali kita bahas soal tazkiyatun nafs ini, ya paling nggak ada poin-poin yang sangat inilah mengena di dalam hati itu ya. Ya misalnya orang alasan sibuk untuk keperluan orang lain gitu ya. Padahal untuk keperluan sendiri itu yang remeh-remeh kita kerjakan gitu kan. Ya, seperti itu. Kadang-kadang memang itu sangat godaan yang ini ya. Yang kadang-kadang nggak terasa gitu ya. Kita untuk keperluan orang lain itu padahal orang lain sangat membutuhkan. Kita nggak bisa gitu. Mungkin alasan sibuk, alasan apalah macam-macam. Tapi untuk diri sendiri kadang-kadang ya itu yang remeh-remeh kita kerjakan gitu. Ya, belum lagi dengan fukdanus syafaqah alal akharin itu tadi ya. Iya. Iya. Alhamdulillah baik. Apalagi ya juga kalau saya di Australia lah soal makanan ini ya. Makanan itu kayaknya kita selalu berlebih gitu ya. Kalau kita nggak pinter-pinter ya akhirnya apa ya? Tadi memikirkan makanan aja gitu ya. Kalau di sana nggak kayak Indonesia gitu ya, banyak orang yang
minta-minta gitu ya. Ya paling nggak di sini nih ada aja makanan tuh. Ya, insya Allah nanti saya itu. Apa ya? Kalau kita nggak hati-hati ya bisa terjerumus lah. Ya akhirnya kita selalu makanan itu berlebih-lebih lah. Ya, yang seharusnya tidak seperti itu. Walaupun kita banyak uang misalnya ya kita secukupnya aja lah makanan apa yang ada. Apalagi kalau saya dengar cerita itu ya, kayak Ustadz Tengku Zulkarnain itu ya. Makanan ya paling-paling menurut dia sih 3 macam aja gitu kan. Ya nasi sama lauk sama sambal atau sama kerupuk gitu. Ya maksudnya jangan banyak-banyak lah. Kita batasi mungkin ya tiga macam atau apa gitu. Belum lagi godaan yang lain-lain memang sangat kita harus harus selalu hati-hati lah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, untuk ya supaya kita selamat lah gitu ya. Makanya kalau kita bisa bersemboyan hiduplah sederhana itu, saya kira itu sangat bagus itu. Cuman saya pribadi belum bisa menjalankannya. Semoga bisa menjalankan lah. Amin. Itu kalau dari saya merasa seperti itu mendengarkan apa yang antum sampaikan tadi, poin yang sangat penting bagi saya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Memang kita mengulang-ulang ini agar ya untuk jadi ya, ini kita juga ya untuk jadi ya melihat-lihat lagi diri kita. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin share atau bertanya pengalaman pribadi atau gimana tentang tazkiyatun nafs ini. Silakan, kami silakan. Assalamualaikum Roni, boleh nanya Roni? Silakan Bapak tuh. Siapa nih? Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau nanya mengenai kematian Ustaz kan. Tapi kalau kita misalnya berjauhan kuburan kita dengan orang yang kita sayangin, kayak orang tua ataupun siapapun itu Ustaz, kayak istri ataupun anak gitu. Apa nanti setelah kita wafat saling ketemu atau saling berjumpai atau gimana Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini luar biasa. Emang kita di dunia ini yang kita mainkan kan perasaan ya. Makanya kadang-kadang orang kalau misalnya meninggal di Australia gitu, ada yang pengen saya nanti dimakamkannya di sana aja ya, di Jogja lagi ya, biar dekat sama saudara dengan dekat. Padahal subhanallah itu sudah masuk di dunia lain. Dunia lain itu tidak seperti dunia kita. Dunia lain itu nggak pakai perasaan begitu lagi. Nah, kita dekat atau jauh ditentukan oleh kan amal kita. Memang di dunia ini adalah darul ibtila, ya, darul imtihan. Kalau di sana darul jaza, ya, balasan. Makanya kemudian kalau kita kembali ke surat At-Tur, ya, surat At-Tur ayat ke berapa itu? 15. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Luar biasa itu. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak-anak, cucu, semuanya yang beriman, kerabat beriman. Maka kemudian dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya, dan tidak dikurangi sedikit pun amal-amal yang telah ia lakukan. Ini luar biasa. Jadi meskipun kita jauh dengan Australia, dengan Depok gitu ya, kalau sudah meninggal itu kalau amalnya baik dekat banget ya, tapi kalau amalnya buruk, Allahu Akbar, jangankan di ini ya, di akhirat, di dunia aja jauh ya kalau orang amal buruk dengan amal baik ya. Makanya kemudian dari situ kita juga bisa membaca surat Az-Zukhruf ya, ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia ini saling cinta mencintai, antara orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istrinya, kekasih dengan kekasihnya. Bisa saja nanti di akhirat itu dimulai dari
mana? Dari sejak meninggal kan. Bisa saja nanti di akhirat menjadi musuh satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Makanya itulah suatu hari kan Imam Syafi'i rahimahullah didatengin oleh seorang muridnya. Muridnya salah satunya adalah Al-Imam Muzani. Dia adalah murid Imam Syafi'i terbesar. Maksudnya adalah murid yang kesayangan Imam Syafi'i. Imam Muzani. Pagi-pagi datang ke Imam Syafi'i bertanya, "Kaifa asbahta ya Imam? Apa kabar pagi hari ini wahai Imam?" Imam Syafi'i rahimahullah melihat kedatangan Imam Muzani langsung menyambutnya. Tapi kalau ditanya kaifa asbahta ya Imam, apa kabar hari ini wahai Imam, maka beliau tidak menjawab, diam saja, menahan haru dan kemudian berlinang air mata, menangis Imam Syafi'i rahimahullah, dan kemudian ia mengatakan asbahtu anid dunya tarika, pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Bukan masalah meninggal dunia yang beliau menangis, tetapi adalah al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Ini luar biasa dahsyat. Tapi setelah itu masih memberikan jawaban, wa an ikhwani fariqo, dan dengan saudara-saudara saya pagi hari ini akan berpisah dengan mereka semuanya. Bukan masalah perpisahan yang beliau menangis tentunya, tapi ayat ini tadi, al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allahu akbar. Orang-orang yang saling mencintai di dunia ini bisa saja nanti di akhirat menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membayangkan orang tuanya, membayangkan kerabatnya, membayangkan sahabat-sahabatnya. Kalau misalnya dirinya bertakwa, kemudian mereka semuanya tidak bertakwa, meskipun di dunia ini luar biasa dekatnya dan seterusnya, nanti jadi jauh kan. Itu yang luar biasa. Nah, subhanallah, masalah kubur ini yang karena kita masuk ke alam lain, alam awal-awal alam akhirat, jadi hitungannya, ukurannya sudah tidak perasaan lagi ya, tapi adalah masalah amal nanti. Makanya meskipun kita jauh, tapi tetap saja dekat. Oleh sebab itulah maka kita yang masih hidup kan biasanya yang mendekatkan kita dengan mereka adalah doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ya, ayat ke-10 itu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Meskipun mereka semuanya, misalnya kita dengan Abu Bakar radhiyallahu an, kan sudah jaraknya juga udah jauh banget ya, dan kita nggak ada hubungan apa-apa kecuali adalah hubungan bahwa kita menjadi downline dari Abu Bakar radhiyallahu an kan ya, kita menjadi downline dari Abu Bakar radhiyallahu an, dan kita masih dekat dengan Abu Bakar radhiyallahu an misalnya melalui ayat ini, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi begitu. Maka dengan kerabat-kerabat kita semuanya juga, meskipun jarak kubur kita jauh, maka kita akan tetap dekat manakala kita ada kesalehan diri. Tetapi Allahu Akbar, meskipun di kuburnya berdampingan, tetapi kalau amalnya beda, di sana jadi jauh gitu. Masya Allah. Ini yang semoga kita semuanya selalu diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Masya Allah, di mana saja kita berada. Begitu Syekh. Amin. Jazakallah Ustaz. Baik, ini ada 2 pertanyaan, nanti Pak Coach Narto mau bertanya juga. Kemudian ada pertanyaan di chat grup, ada dari Mbak Irianti Ustaz. Salam Ustaz, tadi disebutkan hubungan jiwa sehat dan tubuh yang sehat. Apakah jika tubuh tidak sehat bisa mempengaruhi tentang kesehatan jiwa? Karena kalau seseorang sakit pasti mempengaruhi kuantitas dan kualitas ibadah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, baik, barakallahu fikum. Dan ini luar biasa, memang ya, bahwa fisik ini apabila tidak sehat akan berpengaruh pada aktivitas jiwanya, tetapi tidak mempengaruhi sakit atau sehatnya jiwa. Dia akan mempengaruhi aktivitasnya saja. Jadi yang biasanya bisa lebih mengeksplor itu, dia akan menjadi terbatas. Makanya itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya, kalau nggak salah di surat Fussilat juga ya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Seperti juga dalam surat di surat 95 ya, surat At-Tin. Jadi sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh
lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan selalu kebaikan pahala yang tidak terputus. Artinya apa? Dengan sehatnya jiwa yang selalu berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, meski di saat fisiknya itu sakit dan jiwanya tidak sakit, yang terus utuh, ini ta'alluqnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik, maka dia akan terus mengalir pahala-pahala kebaikan seperti persis di saat tubuhnya bisa beraktivitas, fisiknya bisa beraktivitas. Jadi mendapatkan nilai yang tidak berkurang, dan ini luar biasa. Yang biasa qiyamul lail kemudian kondisi sakit nggak bisa, tetap saja mendapatkan itu. Jadi jiwa tidak terpengaruh sakit atau sehatnya dengan fisik. Tapi kalau fisik ini jelas akan berpengaruh dengan sehat atau tidak sehatnya jiwa. Pengaruhnya besar. Tapi kalau jiwa ini sedikit pengaruhnya. Cuman tidak bisa mengeksplor, menggerakkan fisik ini terlalu sebagaimana kalau tidak sakit. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya sekarang dari Coach Nartos. Silakan Pak Coach. Masya Allah, ini suhu kita. Pak Coach, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang mau ditanya Ustadz, karena ini masih mengganjal terus, dan ini pengalaman pribadi Ustadz. Ini begini, kita bersahabat lah ya. Terus, dan kebetulan kita diskusi itu di dalam masjid itu Ustadz. Terus terjadilah diskusi yang mungkin satu tersinggung, sini tersinggung. Terus dari kejadian itu, yang pernah argumen sama kita itu, dia nggak pernah lagi datang ke masjid, Ustaz. Nah itu entah karena apa, entah mereka pindah, entah ini, kita nggak tahu ya. Tapi kayak kita merasa gitu, kok gara-gara saya, orang itu nggak kesini lagi gitu loh. Atau orang itu nggak berdakwah lagi gitu loh. Nah, itu aja Ustaz. Gimana, itu perasaan itu sampai sekarang ada Ustaz. Padahal ya insya Allah kita udah minta ampun tuh, minta ampun sama Allah bahwa ini kesalahan saya gini-gini. Tapi masih ada terus Ustaz. Nah, terus gimana itu Ustaz cara menghilangkan dari diri kita Ustaz? Ya mungkin itu aja Ustaz pertanyaan Anda Ustaz. Ya, taib. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah bahwa hal yang dilakukan sudah benar. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga minta maaf kepada dianya, tapi terus juga perlu diupayakan ya, karena al-qalbu yani an-nufusu junudun mujannada idza talafa talafa wa idza tanakara wa idza ikhtalafa tanakara, kama yaqul, bahwa jiwa-jiwa mukmin itu adalah tentara yang terorganisir. Kalau dia saling untuk menyambung, berbuat baik, maka kemudian dia akan menyatu. Tapi kalau sering terjadi ketidakcocokan begitu, jadalah dan seterusnya, maka dia juga akan saling menjauh. Dan oleh sebab itu upaya adalah mendekatkan kembali tentunya. Yang pertama adalah bahwa al-qalbu milkullah, hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah SAW menyatakan kama fil hadis, yakni inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman, digerakkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini milik Allah, maka kita minta kepada Allah untuk disatukan hati-hati kita. Jadi Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik, ya Allah, eratkan jalinan antara hati kami dalam beribadah kepadamu. Jadi dengan saudara-saudara kita, makanya kita kalau kita kan ada doa itu ya, ada doa Rabitoh, itu diantaranya adalah itu. Kalau kita membaca doa Rabitoh itu kita bayangkan wajah saudara kita. Jadi begitu. Kemudian juga kita membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu juga kita
bayangkan wajah saudara kita. Itu di antara tawasul kita melalui doa-doa ini. Dengan begitu dan terus menerus tanpa bosan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat nanti akan perjumpakan kita lagi dan pertemukan kita lagi. Dan begitu luar biasa. Kemudian yang kedua tentunya adalah ikhtiar-ikhtiar kita manusiawi. Jadi tahadu tahabu, sering-sering berikan hadiah, saling berikan hadiah, maka akan menjadi kecintaan lagi. Kemudian ketiga tentunya adalah awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepadamu kalau kamu lakukan itu maka kamu akan saling mencintai lagi. Apa itu? Afsus salam bainakum. Jadi kita ini yang mungkin kirimkan salam, assalamualaikum. Itu perlu kita ikhtiar manusiawi kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita doakan terus, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan semuanya. Subhanallah. Itu saja. Oh, jazakallah khair. Baik, jazakallah Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz ya? Iya. Ustaz, untuk mempelajari anak-anak kita untuk tirakat dalam hal makan dimulai usia berapa? Kan anak-anak masa pertumbuhan lapar terus bawaannya, Ustaz. Iya. Ini saya juga lagi mempelajari anak-anak saya untuk makannya berkurang. Jadi tadinya kan pokoknya kalau setiap hari itu makannya pokoknya setiap mau makan apa aja nggak terkendali gitu ya. Maksudnya kan sekarang itu kalau kita tidak masakin ya mereka mainin jari gitu ya, tiba-tiba datang dan begitu ya. Jadi udah dari sana dari sini. Akhirnya apa? Nah ini semuanya anak-anak saya semuanya sudah 4 orang itu semuanya sudah kita lakukan kita ajak untuk ke ini ya, ke ahli gizi. Ke ahli gizi dan mereka dibuatin meal plan. Kan meal plan itu kesepakatan mereka sendiri dengan ahli gizinya. Akhirnya mereka makannya teratur, makanya ini nggak mau ini nggak mau nggak mau. Jadi mereka sekarang membatasi sendiri. Ini ikhtiar manusiawi ya. Tapi tentunya juga untuk kita berikan masukan-masukan dari sisi sunnahnya di amal yaumul lailah juga kita ajak terus gitu ya. Tapi itu di antara amal manusiawinya kita ajak ke ahli gizi ya. Akhirnya mereka semuanya sekarang makan itu nggak sembarangan lagi, maksudnya nggak semaunya juga, nggak sembarangan juga, dan makannya tertakar. Semuanya anak saya 4, yang terkecil tentunya udah SMP sekarang. Jadi begitu. Itu di antara ikhtiar. Wallahu a'lam. Di samping kemudian juga puasa Senin Kamis. Tapi ada yang mau, ada yang enggak, ya enggak apa-apa. Pokoknya yang enggak aja. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Insyaallah sudah cukup ya. Udah 2 jam, hampir 2 jam kita kajiannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakallah sudah bergabung bersama kita. Kepada Ustadz Ibnu Jaris, jazakallah sudah memberikan kajian dan tausiahnya pada kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dengan beliau bulan depan di pekan kedua, insyaallah dengan kajian yang sama, seri kajian Tazkiyatun Nafs. Baik, mari jazakallah atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum kita tutup, apa mungkin ada pengumuman dari pengurus? Bang Pi, kami persilakan, atau Gus Nur. Ada pengumuman dari pengurus? Nggak ada. Saya mau mengarahkan kepada Ustadz Ibnu Jarid. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, boleh doa dulu Ustaz ya? Doa. Baik.
Kita sempurnakan jasa kita semuanya dengan baca doa. Kita awali dengan istighfar atas segala kelemahan diri kita semuanya dalam sucikan jiwa-jiwa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbana innana du'afa'un wa anta qawiyyun aziz faqawwina. Kami ini hamba-hambamu lemah ya Allah. Engkau maha kuat dan perkasa. Karuniakan pada kami kekuatan agar kami mampu selalu ya Allah memperbaiki diri kami, memperbaiki zikir kami, syukur kami, ibadah kami, taat kami kepadamu ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana innana mudhnibuna faghfir lana wa tub alaina ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu yang terhimpun dalam channel ini ya Allah. Sungguh banyak salah, khilaf, dosa dan maksiat. Engkau maha pengampun, Engkau maha terima taubat. Ampuni kami, bukakan kami pintu taubat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Ya Allah, karuniakan pada jiwa-jiwa kami ini ya Allah ketakwaannya ya Allah. Engkau pemilik jiwa ini dan Engkau yang menggenggamnya ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka nufusan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, jadikan jiwa-jiwa kami ini ya Allah, jiwa yang tentram, ya Allah, karena jiwa-jiwa kami selalu, ya Allah, beriman kepada hari perjumpaan kami dengan-Mu, ya Allah, ridha terhadap qada-qadarmu, ya Allah. Qanaah dan menerima atas segala karunia-Mu, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Sehatkan kami, bugarkan kami, jaga kami semuanya ya Allah yang hadir ini dan keluarga kami dan juga saudara-saudara kami yang belum hadir ya Allah, karuniakan kesehatan, kebugaran, jaga dari berbagai penyakit ya Allah dan termasuk COVID-19 ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami ya Allah. Dan karuniakan manfaat dari seluruh apa yang telah Engkau ajarkan pada kami ya Allah ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami mohon ya Allah surga-Mu, meski kami tahu ya Allah betapa lemah ibadah kami, sedikit taat kami ya Allah ya Rabbana, lemah ya Allah ibadah kami, banyak salah khilaf dosa kami ya Allah ya Rabbana. Namun kami sungguh tidak sanggup untuk menahan derita siksaan api neraka-Mu ya Allah. Karuniakan kami ya Allah untuk meraih surga-Mu ya Allah dan melakukan amalan-amalan yang menghadirkan kami meraih surga-Mu. Jaga kami ya Allah dari siksa neraka-Mu ya Allah dan jauhkan kami dari berbagai perbuatan, perkataan dan aktivitas yang mendekatkan kepada neraka-Mu ya Allah ya Rabbana. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Ya Allah, eratkan jalinan antara hati hamba-hamba-Mu ini, ya Allah, dalam mencintai-Mu, ya Allah, mencintai dakwah-Mu, ya Allah, mencintai Al-Quran-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai Islam ini, ya Allah, mencintai sesama dalam ukhuwah imaniyah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salehkan kami ya Allah para orang tua ini ya Allah. Dari kesalehan kami orang tua, suami, istri. Salehkan anak-anak kami ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Jazakallah Ustaz atas kehadirannya pagi hari ini dan jamaah semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila semuanya mudah-mudahan sehat.
Insyaallah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini udah mau kemana nih? Tugas dari rumah